Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita masuk ke dalam bab 3 yaitu mengenai pencemaran lingkungan bersama Ibu Nita Haili Rusiana. Tahukah kalian apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Macam-macam pencemaran. Pencemaran terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lainnya ke dalam. Faktor penyebab pencemaran air. 1. Limbah industri. 2. Limbah rumah tangga. 3. Limbah pertanian. Dampak pencemaran air. Pertama, penurunan kualitas lingkungan. Kedua, gangguan kesehatan. 3. Pemekatan hayati. 4. Mengganggu pemandangan. 5. Mempercepat proses kerusakan benda. Cara penanggulangan pencemaran air. Pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Ketiga, pengolahan ekskreta atau produk buangan yang dikeluarkan oleh binatang, terutama dari saluran pencernaan, misalnya seperti tinja. Selanjutnya yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer merupakan substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemar udara. Contohnya peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran manusia. Selanjutnya yang kedua, pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor penyebab pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Contoh dari aktivitas alam yaitu kotoran yang dihasilkan hewan ternak, bencana alam seperti gunung meletus, dan kebakaran hutan. Selanjutnya, aktivitas manusia yaitu segala kegiatan manusia yang kian tidak terkendali. Kemajuan industri dan teknologinya membawa sisi negatif bagi lingkungan. Contohnya adalah pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan juga senyawa-senyawa buangan seperti CFC dan lain-lain. Dampak pencemaran udara terbagi menjadi 4, yaitu untuk kesehatan, bagi tumbuhan, efek rumah kaca, dan juga rusaknya lapisan. Dampak pencemaran udara yang pertama yaitu bagi kesehatan. Yang pertama adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Saluran pernapasan bisa terinfeksi jika ada logam berat atau pengendapan logam yang terlalu pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Selanjutnya yang kedua adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara atau lebih banyak daripada oksigen dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen, sehingga sesak napas, terjadi pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik.
Dampak pencemaran udara bagi tumbuhan yaitu meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Dampak pencemaran udara selanjutnya yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi tercemarnya permukaan bawah tanah. Pencemaran tanah bisa terjadi karena ulah tangan manusia ataupun perubahan alam. Contoh pencemaran tanah bisa berupa kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, pengguna pestisida, zat kimia, dan lain sebagainya. Faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik adalah sisa buangan yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Selanjutnya, limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, dan cat. Faktor penyebab pencemaran tanah yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri adalah hasil buangan yang dihasilkan dari setiap macam kegiatan industri. Jenis limbah industri sangat beragam, tergantung dengan produk apa yang dihasilkan. Misalnya, dalam industri tekstil tak hanya terdapat limbah berupa potongan sisa material, tetapi juga air buangan dari pewarna lain. Limbah industri juga terbagi menjadi dua macam, yaitu limbah industri padat dan limbah industri cair. Limbah industri padat berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Sedangkan limbah industri cair merupakan sisa-sisa pengolahan industri pelapis logam dan industri kimia lainnya seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti Hg, Zn, Pb, dan Cd dapat mencemari tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah selanjutnya adalah limbah pertanian. Bahan yang dibuang di sektor pertanian contohnya jerami dan dedak padi, sabut dan tempurung kelapa, dan lain-lain. Namun, ada juga berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar. Misalnya pupuk rea dan pupuk pestisida untuk memberantas hama tanaman, namun penggunaannya secara berlebihan dan akan mengakibatkan merusaknya struktur tanah. Akibatnya kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu. Oke, itulah penjelasan dari Ibu Nita Haili Rusiana. Terima kasih sudah menyimak video Ibu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.